Halo Sobat Dharma dimanapun berada, kembali lagi dengan kami Padma Podcast dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Sungguh sangat berbangga dan juga berbahagia sekali karena kami bisa berjumpa kembali di Ambaralaya dalam siaran pelayanan agama melalui media sosial. Jadi kali ini kami sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu pimpinan tertinggi dari lembaga keagamaan yaitu Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Badung. Di samping itu beliau juga selaku praktisi dan juga akademisi yang memang berbasis agama dan memang sebagai pelayan umat yang sangat kompeten sekali dalam memberikan bimbingan dan juga penyuluhan kepada masyarakat umum khususnya kita di Kabupaten Badung. Mohon izin menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio kali ini. Om Swastiastu, Pak Gede. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik. Selamat. Terlihat dari wajah beliau ya, jadi dari wajahnya sangat sumringah sekali untuk menyebarkan siaran keagamaan untuk kita hari ini. Jadi kalau boleh tahu Pak Gede, apa saja sih kesibukannya sebagai lembaga umat gitu? Kalau kesibukan dibilang, kalau memang mau sibuk melayani umat, kita tidak akan pernah habis menyelesaikan Benar. pelayan umat. Tapi kalau memang bermalas-malas, ya justru tidak akan ada kegiatan yang bisa kita kerjakan. Karena di lembaga umat, Parisada, kita menerima umat, keluhan umat, permohonan umat, permintaan umat, dan perintah umat. Nah ya perintah walaupun bahasanya memohon gitu kan. Nah, ini bisa diartikan, bisa kita diperintah oleh situasi. Jadi luar biasa sekali, jadi berbagai kesibukan beliau pada hari ini, beliau menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga berbagi dengan kita semua. Jadi Pak Gede, nanti poin fokus yang akan kita bicarakan terkait dengan surat edaran dari PHDI, seruan bersama terkait dengan pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947. Jadi sebelum kita menjurus ke topik utama, jadi perlu juga pemirsa, para pendengar dimanapun berada mengetahui dulu nih Pak Gede, terkait apa sih sebenarnya makna filosofi dari pelaksanaan Hari Suci Nyepi itu sendiri. Gitu. Ya. Om Swastiastu, Mas Dharma dimanapun berada, ya kami menggunakan bahasa pengantar, bahasa campur-campur saja, karena pendengar kita berharapkan dari semua kalangan dapat lebih mudah memahami. Ya. Konsep Nyepi dalam konsep Hindu yang terkait dengan Buana Alit dan Buana Agung itu memiliki siklus. Ya, siklus yang paling kecil lah siklus harian. Pagi, siang, sore, malam, pagi. Nah, siklusnya. Siklus besar di Buana Agung menurut konsep kita di Hindu, siklusnya setahun sekali. Dihitung dari pas matahari di Khatulistiwa mengarah ke Uttarayana, utara, kembali ke tengah, Dakshinayana sampai di kutub selatan, kembali ke tengah. Ini satu siklus. Dalam siklus setahun kita yang menggunakan tahun Surya dan tahun Chandra, maka sudah dipastikan alam ini kena polusi. Di Buana Alit juga ada polusi, walaupun dibersihkan secara rutin tiap hari dalam 3 kali dalam bentuk puja trisanya. Namun dalam 1 tahun juga harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Diupayakan dinolkan dulu. Nolkan. Tapi sebelum dinolkan, dilakukanlah prosesi skala demi skala. Ini skalanya, ritualnya melalui upacara. Melasti anganyutaken letuhing buana. Ngiring perwatak betara anganyutakan letuhing buana di amet amerta di telanging segara. Ini konsep. Bersihkan kita bersama-sama ngiring ide betara secara niskala. Ya, walaupun tidak semuanya datang ke sumber air. Membuang, menghilangkan letuhing buana. Ya, jadinya kotoran-kotoran alam besar, termasuk alam kecil dalam diri kita buang. Kemudian mengambil sari-sari tita amerta untuk kesejahteraan hidup kita. Oleh karena itu,
setelah prosesi itu kita lakukan dengan upacara yang kita kenal dengan nyepi sipeng. Yang ideal pada waktu nyepi kita nolkan diri kita. Ini yang ideal. Iya. Karena umat Hindu kan tidak semuanya dalam posisi ideal. Iya. Anak-anak, balita, SD, SMP, SMA, pemangku, pesan yasin dan seterusnya. Keberagamannya beda. Oleh karena itu dibuatlah formulasi Catur Brata Nyepi. Iya. Nah, ini untuk ukuran rata-rata. Amati lelangwan, amati geni, amati karya, amati lelangwan, amati geni, amati karya, lelungan. Ini ukuran rata-rata. Iya. Nah, sehingga dengan demikian umat walaupun tidak bisa nol dalam arti yoga semadi, Iya, benar. Tetapi bisa melakukan aktivitas secara mulat sarira. Inilah prinsip yang patut dipahami oleh umat kita, sehingga dengan demikian siklus 1 tahun menjadi hal yang sangat penting. Oke. Penelitian secara teknologi menyebutkan dengan melakukan nyepi selama 24 jam, luar biasa pembersihan atmosfer dunia ini. Iya. Atmosfernya Bali. Sehingga dengan demikian pasti dan harapan kita atmosfer energi positif itu dapat mempengaruhi individu-individu kita sebagai masyarakat Bali, Iya. khususnya. Mungkin Indonesia juga bisa merasakan. Pada umumnya. Itu, ya. Itu deh. Oke, sangat luar biasa sekali pemirsa. Jadi melalui podcast ini kita juga mengedukasi gitu. Jadi sesungguhnya nyepi itu mengembalikan ke titik nol itu Ya. sendiri. Ketika kita semua tidak bisa sampai di titik nol itu dengan menerapkan yoga dan juga semedi, jadi agama itu sudah memberikan kita jalan melalui catur berata penyepian secara ideal yang bisa kita terapkan, kan seperti itu nih Bapak betul. nih. Jadi menyinggung itu tadi, sekarang kita mencoba untuk merujuk kembali kepada topik utama yang akan kita bahas, tidak mengesampingkan makna filosofi dari nyepi tadi, bahwasanya memang nyepi kali ini itu ada keistimewaan tersendiri, Bapak. Jadi walaupun nyepi-nyepi sebelumnya kita lalui dengan berbagai euforia, nyepi kali ini berbarengan dengan perayaan Hari Suci Tumpak Wariga. Di samping itu juga beririsan dengan perayaan Hari Suci saudara kita di umat Muslim, yaitu bulan suci Ramadan, dan besoknya itu dirayakan Hari Besar Idul Fitri. Nah, dari PHDI sendiri bagaimana menyikapi akan hal ini gitu? Ya, umat Hindu dalam keberagamaannya sudah diberikan rambu-rambu oleh para leluhur kita. Iya. Nah, berkait dengan 2 hari raya yang berbeda kadar, berbeda pola, berbeda teknik perayaannya. Satu sisi adalah tumpak. Tumpak itu sering dan banyak terjadi prosesi upacara yang berkait dengan puja wali. Iya. Ya, kalau toh tidak ada puja wali, tapi itu kan perayaan tumpak. Nah, kita dalam tatanan wariga Bali, mungkin juga wariga Indonesia, ya, ada ketentuan yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan hari baik dalam wariga. Pertama, ware, hari Allah dening uku. Iya. Kalau sekarang ada harinya baik tapi ukunya tidak bagus, maka hari itu kalah. Uku Allah dening tanggal panglong. Kalau disebutkan sekarang ukunya itu bagus, tapi tanggal panglong tidak memungkinkan, Kalah. maka hari yang sesuai dengan tanggal panglong itu tunduk kepada uku yang disebutkan tadi, tunduk kepada tanggal panglong. Tanggal panglong Allah dening sasih. Jadi kalau sekarang dalam kurun waktu di penanggal atau panglong bagus, tapi sasih tidak memungkinkan, maka hari-hari yang disebutkan baik sesuai dengan tanggal panglong itu patut tunduk kepada sasih. Terakhir, ya ini ambak paramarta. Iya. Sasih Allah dening dening. Ya. Kalau ini digunakan sebagai landasan untuk merayakan hari raya, tidak akan pernah terjadi benturan dalam Iya, praktek. bener. Contoh sekarang yang akan datang, dan ini bukan kali pertama, Dek. Iya.
Dulu pernah pas Kuningan ketemu dengan Nyepi. Ya. Kalau kita pergunakan ukuran Wariga tadi, maka Tumpek dia ngalah. Nyepi yang diutamakan. Iya. Tumpek ngalah. Artinya kita boleh tidak merayakan Tumpek, boleh tidak merayakan, atau dapat tidak merayakan. Berdasarkan peraturan ketentuan Wariga tadi. Iya. Nah, keberagaman umat kita di Bali, ya di Indonesia, saya cermati, kan tidak semuanya ada pada tataran intelektual, tataran spiritual yang tinggi, tidak semua. Bener. Ada yang merangkak, ya sama aja juga dengan pengetahuan lain. Ada pengetahuannya tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, malah guru besar, kan beda nih. Ya. Maka tadi saya katakan, untuk catur berata penyepian sebagai momentum untuk mulat sarira dipakai ukuran rata-rata seperti itu bahasanya. Idealnya seperti itu. Bahasanya seperti itu. Nah sekarang, ketentuan Wariga, kalau kita tidak merayakan hari Tumpek, tidak ngodalin pada hari Tumpek, tidak salah. Tidak berdosa. Ya. Kalau dipahami tatunya begitu. Iya. Dengan landasan Wariga tadi. Tetapi umat, ya, sing luwung asalnya Pak, gitu. Oh dalan mungkin yang tiang tukian ke utara gitu dia. Ya. Juga dalam ambek para marte, agama tidak akan mendosai. Iya. Ya, tidak disebutkan, wah Anda ini melanggar dosa Anda. Tidak seperti pasal-pasal dalam hukum gitu. Karena baru seperti itu kemampuan, silakan, tetapi aturlah. Parisade Bali memberikan waktu 1 jam itu. Iya. Karena kalau digunakan sepenuhnya sebelum jam 6 hari Nyepi, perhitungan Wariga Bali menyebutkan, ini belum can secara Pak, katanya. Sing sah dalam tiang. Yang kedua, kalau seluruhnya diambil pada hari Sanesar, tiang melanggar 100% catur berata. Disinilah diambil kebijaksanaan. Ini namanya ambek para marte. Iya. Umat yang masih baru seperti itu tingkat penghayat dan pemahamannya pada agama tidak merasa melanggar, tidak merasa salah, tidak melaksanakan Tumpek. Tetapi salah juga sedikit, gitu kan? Nah, salah juga sedikit. Karena mengambil hari Sabtu. Dihitung-hitung salahnya sedikit dibandingkan dengan salah besar, ya, perasaan gitu. Ya, pada misi. Iya. Ada keliru bede, melanggar bede. Ya, tapi tetap juga dilaksanakan. Iya. Ada kebenarannya. Oleh karena itu, Parisade Bali memberikan ketentuan, silahkan upacara puja wali dilaksanakan dini hari, dan kemudian masuk ke hari Sabtunya, pas hari Nyepi. Iya. Ini perlu disepakati oleh para pengemong, para penyungsung pura, dan pihak lingkungan, ya, sekaligus juga menjadikan tatua sebagai landasan merayakan itu bagi umat di rumah masing-masing. Iya. Lakukan sembahyang dan ayu bagi kepada yang widiwasa kali perbawaan ide, Iya. yang berstana di pura yang memiliki puja wali pada hari Tumpek. Umat sembahyang dari rumah masing-masing. Boleh ada Pak? Boleh. Pernah baca lontar-lontar tatua yang berkait dengan Widi Tatua? Sangat banyak. Beliau kan serba maha tahu, maha kasih, maha mendengar, maha melihat, maha segalanya. Iya. Adik sembahyang dari rumah diketahui oleh beliau. Diketahui dan pasti. Ya. Walaupun berbohong diketahui. Ya, tidak ditunjukkan di depan umum kita berbuat kebaikan, beliau juga tahu. Ya. Dan beliau yang widiwasa sudah menitipkan black box dalam diri Anda, sehingga nanti kalau mati cukup dimasukkan black box itu. Oh tahu semuanya. Oh ini tahu dalam sekian menit, tidak sampai 1 jam, oh ketahuan semua nih. Oh ini pernah berbuat baik. Oh juga bikin postcard ya, baik kelihatan itu. Nah kembali saya katakan, dalam tataran Wariga bagi tadi, maka Tumpek itu bisa ditiadakan perayaannya. Karena uku Allah dening tanggal panglong Allah dening sasih.
Ya. Iya. Yang kedua perlu dipahami, kenapa saya katakan tidak dosa kalau kita tidak lakukan itu. Tidak lakukan odalan. Kan beliau maha tahu, maha sempurna, manusia saja mampu kita ajak untuk melaksanakan catur berata. Iya. Beliau lebih bisa lagi. Beliau lebih bisa lagi untuk melaksanakan catur berata. Dan puja wali itu, inti hakikat puja wali pura adalah penyucian pralingga. Penyucian bangunannya. Bukan memberikan suguhan hidangan makanan enak kepada Yang Betara. Itu kan boleh-boleh saja. Sehingga leluhur kita menyampaikan genep tanding tuna lungsur. Artinya untuk suguhan ayam kepada beliau sekecil apapun silahkan. Asal Anda tidak berpura-pura. Jangan pura-pura. Ya, jangan pura-pura. Silakan lakukan itu. Nah, dengan dasar itulah Parisade sebagai lembaga, sebagai majelis agama mengambil jalan tengah, moderat. Iya. Ya. Umat yang masih pemahamannya bahwa harus melaksanakan odalan diberikan interval waktu seperti itu. Iya. Jika umat sudah bisa secara bersama-sama, ingat ini pura ini kan milik bersama, secara bersama-sama memahami pada waktu pengerupukan dan pada waktu pemelastian kita sudah melakukan prosesi penyucian terhadap pertima, terhadap perlingga, terhadap pariangan dan juga pelemahan. Iya. Sudah disucikan. Sehingga kalau pada hari puja wali yang pas nyepi kita tidak melakukan prosesi penyucian, tidak ada persoalan. Kecuali kita yang sengaja mempersoalkan. Nah, kalau sudah secara bersama-sama, pengemong pura, saya untuk tidak mengaturkan upacara puja wali, pada saat nyepi, sekali lagi saya katakan, tidak dosa, tidak salah. Asal jangan menjugjak. Ya, nanti ada yang bilang harus modalen, ada yang bilang tidak menjugjak, akhirnya bukan tapa berata yoga semadi yang didapat, tapi biuta. Biuta yang didapat. Salahnya siapa? Salahnya kita biuta, bukan karena salahnya dia Betara. Jangan akhirnya bilang karena biuta, nah akhirnya berarti karena gue sih modalin deh. Nah, bukan ide Betara, karena kita. Kita, ya. Nah ini yang perlu kami sampaikan, sehingga dengan demikian untuk tahun yang sekarang terjadi nyepi bersamaan dengan tumpek, silakan umat mengambil dua opsi yang diberikan oleh Parisade Bali dan termasuk Parisade Badung. Lakukan puja wali dengan mengambil sedikit space waktu. Tidak melakukan, tidak ada masalah. Asal Anda memang mampu untuk memahami konsep ketuhanan yang serba maha, ya, maha pengasih, penyayang, pengampun, maha sempurna. Itu. Oke, baik, luar biasa sekali penjelasannya para pendengar dimanapun berada. Jadi PHDI sebagai lembaga keumatan nih sudah menyediakan jalan tengah, ibaratnya sudah sangat moderat membijaksanai berbagai fenomena-fenomena yang kemungkinan akan terjadi gitu. Jadi tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait dengan pelaksanaan tumpek wariga yang berbarengan dengan hari suci Nyepi. Kalau bisa ditekankan lebih jelas, dari jam berapa sampai jam berapa Pak umat bisa melaksanakan misalnya persembahan pada saat hari suci tumpek wariga? Ya, itu Parisade Bali selaku pengemong umat di seluruh Bali, kita diberikan interval waktu untuk melaksanakan puja pada saat menjelang Nyepi itu, yang hanya dilaksanakan oleh perjuru dan pemangku, mulai jam 5:30 pagi sampai 6:30 pagi. Ya, 1 jam selesai itu. Karena upakara yang diaturkan upakara inti. Ya, upakara inti yang diaturkan. Dan ingat, pada hari ngerupuk, pada hari melasti sudah kita lakukan prosesi penyucian terhadap perlingga, pertima, pariangan, dan pelemahan.
Sehingga dengan demikian tidak ada esensi yang hilang. Oke. Tidak ada esensi yang tidak dilakukan. Jadi kalau misalnya ada piodalan-piodalan tertentu, biasanya kalau tumpek itu banyak juga yang odalan nih Pak di pura-pura tertentu. Bahkan Tiang juga mendengar salah satu gini dari masyarakat bahwa di salah satu desanya itu ada odalan nyatur bertepatan dengan hari suci Nyepi. Nah itu juga mekanismenya hampir sama ya, diberikan waktu dari 05.30 sampai dengan 06.30 seperti itu. Sama juga. Nah ini kan sudah dekat. Iya. Nyepi sudah dekat. Tidak mungkin kita akan mengubah program yang sudah disiapkan 6 bulan sebelumnya. Ya. Oleh karena itu tetap kembali kepada ambek paramarta. Iya. Ya. Silahkan pelaku-pelaku utama saja yang melaksanakan di pura. Sementara umat secara kebanyakan silahkan memuja beliau di rumah masing-masing. Kan sekali lagi, ini kan berandai-andai. Jika dari 6 bulan yang lalu sudah dipersiapkan, ya sudah dipikirkan, nanti ketemunya dengan Nyepi, misal, ya sebenarnya bisa mundur saja. Ini kan berandai-andai, bermisal-misal. Tapi karena sudah diprogram dan waktunya sudah mepet, kan tidak mungkin dibongkar semua proposal itu kan. Ya, kan. Silakanlah, ya atur saja sedemikian rupa dan berikan permaklum kepada pemerintah selaku pengayom, pengawas, pembina masyarakat dari berbagai agama, sehingga tidak ada yang saling salah menafsirkan. Iya benar. Ya, tidak ada yang saling salah menafsirkan. Itu karena kelemahan kita, di samping itu di lain pihak karena baktinya. Iya. Ya, antara kelemahan dengan bakti itu bercampur jadi satu, sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang memang belum diketahui sebelumnya tertabrak. Bukan sengaja menabrak, tapi tertabrak. Andai kata memang dari dulu sudah dipahami, ketemu Nyepi dengan tumpek, ini bisa diundur. Prosesinya. Nah, prosesi bisa diundur ke 6 bulan yang akan datang. Nah, disinilah diperlukan keheningan hati kita, kesadaran kita secara bersama-sama dan musyawarah mufakat dalam proses melaksanakan upacara seperti itu. Kami yakin pemerintah akan mampu dan bisa mengambil kebijakan untuk tidak sampai menjadikan prosesi upacara agama yang mestinya suci-suci justru menjadi biute. Ini istilah kita semua nyambak paramarta, bukan hanya penyungsung, bukan hanya aparat, bukan lembaga, tapi kita secara bersama-sama. Permaklumkan lebih awal. Jadi semuanya sudah diatur sedemikian rupa, intinya kita sebagai umat beragama tetap menggunakan ambek paramarta. Jadi gunakan hati nurani, akal yang sehat untuk membijaksanai semua yang akan terjadi seperti itu. Tadi sudah dibahas tentang makna filosofi dan juga berkaitan dengan bertepatan hari suci Nyepi dengan tumpek warige. Nah, kita di Bali, Pak Gede, tidak hanya umat Hindu, tapi kita juga punya saudara yang memang dari umat Muslim yang bertepatan juga dengan hari suci Nyepi itu masih menjalankan ibadah mereka. Kalau bisa dibilang beririsan nih dengan hari raya mereka. Kalau Tiang baca sendiri dari surat edaran PHDI juga mengatur tentang kebijaksanaan terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat tarawih misalnya tidak menggunakan pengeras suara. Nah itu juga bisa mungkin sedikit dijelaskan Pak Gede. Ya baiklah, Indonesia ini kan dihuni oleh seluruh warga negara yang 270 juta dari berbagai agama, ya. Dan 6 agama yang dibina oleh pemerintah, dan semuanya memiliki hak untuk melaksanakan ibadah atau melaksanakan ritual keagamaan. Untuk kita di Bali dan juga di Badung, ya kami pertama mengacu kepada seruan dari Barisada Bali, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan FKUB. Kita harapkan, kita serukan, kita ajak semua komponen masyarakat dari berbagai agama itu, mari kita dorong, mari kita bantu semua umat kita, saudara kita agar dapat beragama yang semaksimal mungkin, tentu dengan cara-cara yang efektif. Di satu sisi kita ingin beragama yang
maksimal sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Di lain pihak, sebagai warga negara yang berperi kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, bagaimana juga kita memberikan toleransi kepada yang lain. Iya. Umat Hindu yang merayakan hari raya Tumpak pada saat Nyepi, ada toleransinya seperti ini, tidak mempergunakan seni, dapur, kidung dan lain sebagainya, tapi cukup dengan pujanya sulingi atau sewanya pemangku. Nah, bagi umat yang agak jauh dari pura, tidak usah datang ke pura, dari rumah saja. Sudah cukup. Mungkin pada saat ngembak geni datang lagi ke pura. Iya. Nah, bagi umat Islam kebetulan, saudara-saudara kami yang Islam, kami dari Parisade Bali juga memberikan jalan tengah. Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang ada di segala ruang dan waktu. Iya. Silahkan puja dari rumah masing-masing. Umat Hindu juga silahkan sembahyang dari rumah masing-masing. Ya, barangkali yang betul dekat dengan masjid, silahkanlah ada di masjid. Bahasa sosialnya ya lapor maklum kepada Allah dari masjid dengan menggunakan cukup suara asli. Ya, kalau mempergunakan bahasa agama di sana ya silakan, tanpa dengan pengeras suara yang sampai keluar. Ini dari segi konsepsi ketuhanan ya tidak ada persoalan. Iya. Yang sering terjadi kan karena rasa kita, kok saya tidak dengar suara sholat ya. Nah, itu. Karena tidak menggunakan suara. Iya. Oh, di sana upacara ngetegelingi, kok saya ada kidung, gamelan saya ada masih gitu. Tapi Tuhan yang Maha tahu sudah tahu. Ini yang perlu kita secara bersama-sama pahami, hayati, sehingga kita tidak saling menyalahkan. Iya. Misalnya, ya kita Hindu, inilah gara-gara tarawihnya terjadi pada saat Nyepi, coba tidak. Nah, begitu. Islam juga begitu. Inilah gara-gara Nyepi jadi ketemu, kita jadi begini. Ya, terakhir mestinya bahasa, kenapa Anda lahir di dunia ini? Itu kan, tidak aja lahir, nah, kan ada bentuk dengan begini. Gitu. Ya, oleh karena itu, mari bersama-sama. Ya, tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling dikalahkan. Iya. Ya, semua saling mengalah sehingga akan terjadi pelaksanaan yang selaras, seimbang, serasi dan damai semua. Gitu. Ya. Beragama dengan harmoni, dengan damai gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar sekali ya pemirsa terkait dengan makna esensi dari Nyepi. Jadi dari PHDI sendiri nih Pak Gede, menyikapi berbagai fenomena sosial yang ada terkait dengan Nyepi ini, mungkin apa kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh PHDI untuk menangkal misalnya pada saat perayaan Hari Suci Nyepi masih saja kita menemukan umat kita, saudara-saudara kita yang memang menyimpang nih dari kaidah-kaidah yang memang seharusnya tidak terjadi memaknai Hari Suci Nyepi. Ya, satu hal biar kita tidak stres. Nah, ya. Dunia ini dikuasai oleh hukum rububin ide. Betapapun keinginan kita untuk berbuat kebaikan, kebenaran, akan selalu terjadi hal di luar itu. Pasti terjadi. Kita semua ingin bahagia atau bencana terjadi. Gitu kan. Nah, oleh karena itu pesan saya pertama-tama kepada kita semua, ya semua umat beragama, warga Badung, mari kita perdalam lagi ajaran agama masing-masing dengan landasan sikap mental yang moderasi beragama. Iya. Moderasi beragama sudah diberikan landas dan bingkai oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika kedua landasan ini dengan tambah satu lagu dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, maka tidak akan ada persoalan kita dalam keberagamaan. Tidak terjadi. Paham secara utuh ajaran agama masing-masing. Rasakan, sadari kita hidup di negara Pancasila. Dibingkai oleh Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada persoalan. Kalau kita sekarang beragama hanya memahami sepotong-sepotong ajaran agama masing-masing, Hindu misalnya memahami sepotong. Contoh, ini kan hari suci. Ya, Tumpak, Wariga nih, bagaimana saya hidup dengan tumbuh-tumbuhan harus enak. Kalau hanya itu saja yang dipegang, tidak berpegang kepada Sang Yang Widi Maha Kuasa dan Maha Adil, Maha Tahu dan Maha segalanya, maka kita akan menjadi luar biasa fanatik kita dengan Tumpak. Apapun terjadi, pokoknya saya harus begini, gitu kan. Nggak salah.
Sebagai umat beragama, umat Hindu, kita berpegang pada landasan kita, dharma agama, dharma negara. Ada aturan negara, ada aturan-aturan etika beragama. Oleh karena itu tanggal saya, mari kita pelajari lebih banyak, hayati lebih banyak, dan praktekkan agama kita secara individu, bersama-sama dalam aspek skala bahwa Indonesia ini mengayomi 6 agama dan kita adalah warga negara Indonesia yang hidup di wilayah negara Republik Indonesia. Dengan Pancasila kita berperi kemanusiaan, yakin pada Tuhan, berperi kemanusiaan dan jaga persatuan, keadilan sosial dan musyawarah. Ini yang kita jadikan landasan. Dalam tingkat yang paling kecil, lebih besar, sampai NKRI utuh, maka keberagaman kita, kehidupan kita sebagai warga negara, warga masyarakat, dan umat beragama pasti akan bisa damai-damai saja. Pasti. Ya, ingin tahu, coba saja lakukan begitu, pastilah. Itu. Makasih. Oke, luar biasa sekali. Terakhir Pak Gede, sebelum kita akhiri podcast ini, closing statement yang ingin disampaikan gitu. Saudara-saudaraku sekalian, umat beragama di Badung khususnya dan di Bali yang menjelang ini, dekat-dekat ini pada akhir bulan Maret, kita akan ketemu dengan 2 hari raya agama, 2 hari raya dari 2 agama yang berbeda, yang dalam aspek sosial perayaannya tampaknya kontra. Satu nyepi, satu ada taraweh. Jadi walaupun ada ngebak geni nantinya. Mari kita bersama-sama, ya, yakini bahwa Tuhan tahu, melihat, mengetahui apa yang dilakukan oleh umatnya, baik individu maupun bersama-sama di rumah masing-masing. Dalam hatinya, dalam pikirannya, Tuhan sudah tahu. Sehingga dengan demikian, kalau toh pada perayaan ini kita lakukan dengan penuh kendali diri, tapi sadar, maka yakinlah, saya sangat yakin Tuhan yang Maha Esa itu akan maklum dengan kondisi kita ini. Justru Tuhan akan menjadi murka apabila kita tidak mampu bersaudara antar umat beragama dan antar warga negara Indonesia. Saudaraku umat Hindu, yakini Tatwamasi Wasudewa Kutumbakam. Ya, sesanti leluhur kita, khususnya di Bali, gilik seguluk, senglunglung, sebayantake, paras paro sarpanaya. Ini kita jadikan sebagai landasan untuk merayakan hari-hari keagamaan, khususnya hari suci Nyepi yang akan datang. Semoga yang dewasa, leluhur, dan Tuhan yang Maha Esa senantiasa menuntun kita untuk bersama-sama hidup rukun damai untuk mencapai kemajuan bersama-sama. Itu. Wow, luar biasa sekali pemirsa, closing statement yang luar biasa dari Bapak Rudia, Ketua PHDI Kabupaten Badung, membahas mengenai Hari Suci Nyepi yang bertepatan juga dengan perayaan Hari Suci Tumpuk Warige. Terima kasih Bapak, kami dari Kementerian Agama Kabupaten Badung akan senantiasa memohon juga bimbingan dari Bapak. Semoga acara ini bisa berkelanjutan nantinya, sehingga rasa haus kami dalam menerima pencerahan dari tokoh-tokoh yang memang memiliki kompetensi bisa terus berjalan seperti itu. Jadi sedikit pemirsa, mari maknai Hari Suci Nyepi ini sebagai salah satu momentum untuk meningkatkan rasa introspeksi diri dan juga melihat ke dalam, kita mencari kedamaian di dalam diri. Semoga Hari Suci Nyepi ini bisa memberikan kita berbagai makna, sehingga kita bisa merekatkan hubungan kita dengan sesama dan juga dengan masyarakat secara umum walaupun berbeda keyakinan. Seperti itu, semoga tayangan kami bisa memberikan manfaat, dan semoga tayangan ini bisa terus mengedukasi para semeton Dharma dimanapun berada. Kami dari Kementerian Agama Kabupaten Badung mengucapkan terima kasih. Kami tutup dengan mengaturkan puja Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Kemenag Badung pasti melayani dengan hati. Terima kasih.